Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengusut pungli di rumah tahanan KPK. Hal ini disampaikan Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri yang menyebut pelibatan PPATK dilakukan karena ada dugaan transaksi perbankan dalam dugaan pungli. Dugaan pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK sebelumnya diungkap Dewan Pengawas KPK. Iya betul, dalam rangka kegiatan penyelidikan yang sedang KPK lakukan atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan rutan cabang KPK, saat ini tim penyelidik KPK juga telah bekerjasama dengan pihak PPATK untuk mendapatkan laporan hasil analisis transaksi perbankan, dan itu semua tentu sebagai bagian dari satu kesatuan pengumpulan bahan keterangan dan informasi untuk memastikan setelahnya segera kami lakukan analisis dan kesimpulan untuk menemukan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dugaan peristiwa dimaksud. Soal pengusutan kasus pungli, pungutan liar di rutan KPK, sore ini kita akan bahas bersama dengan Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Esther. Selamat sore, Mbak Lola. Selamat sore, Mbak Udi. Mbak Lola, jadi menurut Mbak Lola dan menurut ICW, apakah kasus pungli 4 miliar ini cukup diselesaikan melalui Satgas KPK internalnya? Tentu tidak ya. Pertama, karena ya kalau dalam konteks penyelesaian dari sisi etik, silakan prosesnya berjalan di internal KPK, tapi kalau dikaitkan dengan atau terkait dengan penegakan hukum pidananya atau dugaan tindak pidana korupsi, itu harusnya diserahkan ke instansi penegak hukum lain. Gitu. Tadi kalau untuk alasan dalam beberapa cuplikan video sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa kewenangan KPK itu terbatas, gitu ya. Ada 3 subjek hukum yang jadi domain kewenangannya KPK dalam menangani perkara korupsi. Di luar dari itu bisa diserahkan ke penegak hukum lain. Ditambah kalau misalnya ini ditangani oleh KPK, ada konflik kepentingan di situ karena meskipun mungkin perlu dicek kembali di bawah siapa kemudian pegawai rumah tahanan itu di bawah ampunya gitu ya, tapi paling tidak dalam kerja sehari-hari dia berada di bawah KPK gitu, sehingga kalau misalnya tetap ditangani oleh KPK terlepas dari sudah dibentuk Satgas atau belum, itu sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain. Jadi meskipun ada dugaan terlibatnya penyelenggara negara atau tidak ada keterlibatan penyelenggara, tetap harus yang diusutnya eksternal ya, bukan pihak internal KPK. Ya, penyusutan sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum lain gitu. Bahwa kalau misalnya ada penyelenggara negara, mungkin itu masih bisa dalam domain KPK, tapi kalau strict bicara soal petugas lapas, petugas rutan KPK-nya, yaitu hampir pasti perlu diserahkan ke penegak hukum lain gitu. Mbak Lola, kalau yang kemarin disampaikan oleh Dewas dalam kurun waktu 3-4 bulan, Desember 2021 sampai Maret 2022, nilainya 4 miliar, apakah ada dugaan yang ditemukan ICW justru itu lebih besar, dan dari sejak kapan kalau misalnya ada temuannya? Informasi seperti itu tentu belum kami miliki ya. Informasinya juga kami dapat paparan tentu dari pemberitaan media yang mengutip keterangan dari pimpinan KPK maupun Dewas KPK. Tapi kalau misal dalam kurun waktu hanya 4 bulan itu kemudian ada besaran sebesar 4 miliar rupiah yang diduga merupakan pungli, patut diduga itu bisa lebih besar dari itu. Oke, bisa lebih besar dugaannya. Nah, kita balik lagi ke kasus hukumnya, Mbak Lola. Kalau tadi Mbak Lola bilang seharusnya pihak eksternal saja, kenapa harus pihak eksternal? Artinya tidak percaya tim khusus yang dibentuk KPK akan transparan? Kami konsisten saja, waktu kasusnya Jaksa Pinangki itu juga kami mendorong agar kasus ditangani oleh KPK. Kenapa demikian? Karena itu membantu meminimalisasi konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya gitu. Bayangkan kalau dalam penegakan hukum, organ yang mengampu subjek itu kemudian menjadi yang memeriksa gitu. Bukan masalah percaya atau tidak, ini bicara soal normanya saja, bahwa itu kemudian akan memperbesar kemungkinan konflik kepentingan gitu. Itu harus dihindari. Kalau misalnya KPK memang komit
komit untuk membuktikan integritas penanganan perkara, ya harusnya mereka juga bisa langsung melibatkan penegak hukum lain gitu, mulai dari tahapan penyelidikan. Oke, kalau dari ICW menduganya ini sebenarnya celahnya pungli ini digunakan untuk apa dan di mana ini? Sebetulnya kalau pungli itu apalagi dalam rutan, kan memang tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa ada sejumlah fasilitas yang tentu saja tidak dapat diakses oleh penghuni rutan. Gitu. Misalnya? Karena memang mereka dibatasi haknya, misalnya dalam mengakses alat komunikasi, gitu ya, dan juga misal juga dalam rutan itu kan sebetulnya ya tidak mungkin tahanan mendapat izin gitu ya untuk keluar, yang mana ini sebetulnya pernah terjadi di kasusnya Idrus Marham beberapa tahun lalu, asal dengan alasan yang jelas. Nah, tapi bukan tidak mungkin kemudian ada abuse di situ, artinya ada penyalahgunaan di situ. Izin tahanannya kemudian disalahgunakan dari misalnya untuk mengunjungi rumah sakit, kemudian digunakan untuk keperluan lain. Nah, untuk alat komunikasi juga demikian, karena seharusnya para tahanan itu tidak bisa memegang gitu ya atau memiliki secara pribadi alat komunikasi, sehingga kalaupun ada komunikasi yang perlu dilakukan antara tahanan dengan pihak lain itu harus melalui fasilitas yang memang ada di KPK gitu, atau di rutan KPK lebih khususnya. Sehingga kalau misal kemudian tahanan itu menerima akses pribadi, tentu itu ada abuse di situ. Oke, jadi ICW Indonesia Corruption Watch ini merekomendasikan bahwa ada pihak eksternal yang dilibatkan dalam pungli 4 miliar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Terima kasih untuk informasinya, Mbak Lola dari Indonesia Corruption Watch sudah berbagi di Kompas Petang. Sama-sama, terima kasih.